Halo warga sipil sekalian, bagaimana harinya? Luar biasa bukan? Pernahkah kalian bertanya-tanya atau pernahkah kalian berpikir bagaimana seseorang bisa mengakui bahwa ini adalah tanah saya, ini adalah motor saya, ini adalah mobil saya, dan bagaimana surat-surat kendaraan itu memiliki nilai hukum di dalamnya? Nah, inilah yang disebut dengan hukum benda. Dalam hukum perdata, benda bukan hanya sebagai barang fisik biasa. Ia mencakup segala hal, dimulai dari menguasai, dikuasai, bahkan dialihfungsikan atau dialihkan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, dan untuk memulai ini semua, kita harus memulai dari sistem dan hukumnya, serta asasnya. Bersama kami kelompok 2, inilah sistem dan asas hukum benda. Sistem hukum benda di Indonesia secara umum masih menganut sistem dualisme, yaitu hukum benda barat yang berdasarkan KUH Perdata dan juga hukum adat yang hidup di masyarakat. Nah, di sisi lainnya terdapat sistem hak milik dalam KUH Perdata yang mencakup tentang kepemilikan penuh, hak milik, dan juga hak gadai. Sedangkan hukum adat itu menetapkan hak ulayat, hak waris tanah keluarga, ataupun penguasaan secara komunal. Nah, itulah titik kompleksnya, yaitu hukum benda Indonesia itu berdiri di tengah-tengah antara kolonialisme hukum dan juga realitas lokal. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asas-asas hukum benda. Pasti kawan-kawan bertanya, apa sih asas-asas utama yang ada dalam hukum benda? Asas-asas utama yang ada dalam hukum benda itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah asas publisitas, asas spesialitas, asas prioritas, asas droit de suite, dan yang terakhir adalah asas droit de prevensi. Dari 5 asas tersebut, dengan demikian asas ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kepastian terkait hukum benda. Relevansi dan masalah aktual. Di lapangan, seringkali asas ini tidak sesuai dengan ideal. Contohnya seperti konflik agraria di daerah perkebunan. Tanah adat tanpa sertifikat bisa kalah oleh pengusaha yang lebih dulu mendaftarkan hak. Di contoh lain seperti jual beli mobil bekas. Pemilik baru akan bermasalah jika dokumen BPKB belum balik nama karena asas publisitas dan droit de suite belum dipenuhi. Maka pertanyaannya, apakah hukum benda kita sudah berpihak kepada keadilan sosial atau masih berpaku pada produser administratif? Baik, sistem hukum benda tidak hanya bicara soal kepemilikan, tetapi juga tentang akses dan perlindungan. Kalau hukum hanya bisa diakses oleh mereka yang paham, yang punya uang, atau yang punya koneksi, maka yang terjadi bukanlah keadilan, tapi dominasi. Di tengah wacana reformasi agraria, ekonomi digital, dan sengketa properti yang makin kompleks, pemahaman tentang asas hukum benda menjadi sangat penting. Bukan cuma untuk pengacara, tapi untuk warga biasa. Karena pada akhirnya hukum bukan soal rumitnya pasal, tapi soal siapa yang dilindungi dan siapa yang diabaikan.